Salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saat ini masih dalam situasi pandemi COVID-19, maka jangan lupa kita selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M, rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, perkenalkan, saya Ika Sari Astarina, Guru Pengampu Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 8 Semarang. SMK Negeri 8 Semarang, idola, inovatif, disiplin, kolaboratif. Nah, pada kesempatan hari ini, saya ingin menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 10 semester 1 dengan judul Gelitik dan Kritik dalam Anekdot. Nah, apa itu anekdot? Kenapa anekdot digelitik? Kenapa anekdot dikritik? Nah, akan kita pelajari pada bagian selanjutnya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian materi, terlebih dahulu mari kita lihat bersama gambar yang saya tampilkan. Dari gambar tersebut, coba ceritakanlah hal-hal yang kalian temukan. Ya, yang pertama, gambar itu mengandung unsur lucu. Kenapa lucu? Karena gambar itu termasuk gambar karikatur, di mana seseorang ketika melihatnya pasti akan merangsang untuk tertawa. Kemudian yang kedua, gambar tersebut mengandung unsur sindiran. Sindiran kepada siapa? Kepada salah satu oknum partai politik yang suka mengumbar janji ketika berkampanye. Padahal rakyat tidak membutuhkan janji-janji tersebut. Rakyat butuh bukti atas janji itu. Nah, kemudian apa hubungannya Bu gambar tersebut dengan materi pembelajaran kita hari ini? Ya, pasti ada hubungannya. Ya. Sebelumnya, hampir setiap saat kita pasti suka mengkritik atau bahasa gaulnya adalah suka komen, ya. Pasti kalian semuanya juga suka komen baik di medsos maupun secara langsung, ya, tentang seseorang atau layanan publik yang ada di sekitar kita. Tentunya komen yang negatif, ya, yang kasar, kemudian mengandung bahasa-bahasa yang sarkasme, bahkan sampai ujaran kebencian. Sehingga komen-komen tersebut, kritikan tersebut dapat menyinggung perasaan orang lain, menimbulkan permusuhan, dendam, bahkan kerusuhan. Dan pesan yang ingin disampaikan pasti tidak akan sampai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mengubah cara mengkritik menjadi lebih menyenangkan, lucu, dan menarik, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan baik. Ya, materi kita hari ini berjudul Gelitik dan Kritik dalam Anekdot. Nah, apa itu anekdot? Tentu istilah ini jarang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum ke anekdot, kita pelajari dulu kompetensi dasar, yaitu menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat. Apa makna yang terkandung dalam teks anekdot tersebut? Kemudian, tahukah kamu tujuan pembelajaran kita? Yang pertama yaitu ingin menceritakan berbagai jenis reaksi emosional dalam sebuah cerita, kemudian untuk membangkitkan tawa. Kemudian yang terakhir adalah untuk menyindir atau sarana mengkritik. Ya, kita masuk ke definisi anekdot. Pasti penasaran kan? Anekdot itu apa sih, Bu? Nah, anekdot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita singkat, menarik, lucu, dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal, dan berdasarkan kejadian nyata, real. Nah, kenapa kita harus mengambil orang penting? Karena
masyarakat akan tahu, akan mudah memahami isi dari teks anekdot tersebut jika kita menulis tentang tokoh-tokoh penting. Langsung masyarakat bisa mengenal, oh si dia, salah satu anggota DPR yang bernama X. Kemudian ada lagi mungkin layanan publik tentang bus, ya, Trans Semarang. Kemudian yang tidak memuaskan itu kan banyak dikenal oleh masyarakat sehingga lebih mudah untuk memahaminya. Dan teks anekdot ini berdasarkan kisah nyata atau real. Ya. Untuk mengetahui karakteristik dari teks anekdot atau ciri-ciri teks anekdot itu sendiri, yang pertama yaitu biasanya menceritakan orang penting. Seperti yang saya jelaskan tadi, kenapa orang penting? Karena orang penting itu lebih banyak dikenal oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa lebih memahami isi dari teks tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagian yang terpenting, menyindir. Bahwa dalam teks anekdot itu berisi sindiran. Sindiran terhadap orang penting atau tentang layanan publik di sekitar kita yang kurang memuaskan. Kemudian yang ketiga, menggelitik, lucu, dan mengandung unsur humor, sehingga orang yang membacanya tidak hanya sekadar sindiran, tetapi juga bisa tertawa, lucu. Kemudian memiliki tujuan tertentu, pastinya memiliki tujuan tertentu. Kenapa? Karena tujuannya adalah untuk menyindir tokoh tertentu, supaya masyarakat bisa mengetahui makna yang ada dalam teks tersebut. Kemudian kisahnya menyerupai dongeng, meskipun dalam teks anekdot ini merupakan diambil dari kisah nyata, real, tetapi dalam pengemasannya, packagingnya, itu dibentuk menyerupai dongeng. Kenapa? Supaya orang yang disindir itu tidak tersinggung. Yang kedua, supaya teks tersebut lebih menarik. Kemudian yang terakhir adalah cerita terhubung secara umum dan realistis. Ceritanya berdasarkan kisah nyata, kehidupan nyata yang ada di sekeliling kita. Nah, setelah kalian mengetahui tentang ciri-ciri teks anekdot, tentunya sudah memahami, sudah mempunyai gambaran tentang apa sih anekdot itu. Nah, selanjutnya, yuk kita pelajari tentang struktur anekdot. Nah, dalam struktur anekdot atau sistematika pembangun teks anekdot, supaya anekdot itu menjadi rapi, tersusun rapi, bagus dan ideal, maka harus memenuhi 5 kriteria struktur, yaitu yang pertama abstraksi, yang kedua adalah orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan kelima koda. Untuk bagian koda ini adalah opsional. Kenapa opsional? Karena boleh ada, boleh tidak. Tidak semua teks mempunyai koda, tapi itu bisa disebut teks anekdot karena opsional tadi. Kemudian kita bahas satu persatu. Untuk bagian abstraksi, apa sih abstraksi itu? Abstraksi itu biasa kita dengar di buku-buku ilmiah ya, abstrak. Abstrak adalah intisari yang menggambarkan dari keseluruhan isi teks. Jadi ketika kalian membaca bagian abstrak, kalian mempunyai gambaran. Teks itu akan menceritakan tentang apa. Kemudian yang kedua adalah bagian orientasi. Bagian orientasi ini berisi tentang awal mula suatu kejadian. Jadi mulainya suatu cerita itu masuk pada bagian orientasi. Kemudian yang ketiga adalah krisis. Krisis adalah puncak dari tahapan ini. Pada bagian krisis terjadi permasalahan yang unik, yang konyol, bahkan yang lucu. Ya, kemudian yang keempat adalah reaksi. Reaksi ini adalah tanggapan dari tokoh yang diceritakan. Reaksinya bagaimana setelah mempunyai permasalahan pada tahap krisis. Dan kelima adalah koda. Koda ini biasanya adalah bagian atau sering disebut sebagai bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari teks tersebut. Setelah kalian paham struktur, yuk kita pelajari tentang kebahasaan teks anekdot.
Kebahasaan teks anekdot ada beberapa yang saya tampilkan. Salah satunya yaitu yang pertama menggunakan kalimat retoris. Ya, apa itu kalimat retoris? Kalimat retoris yaitu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Jadi pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Jadi kalian bertanya kepada diri sendiri dan tahu jawabannya. Contohnya apa, Bu? Contohnya ya misalkan, apakah kamu ingin masuk surga? Perlukah kita menjawab itu? Apakah ada orang yang tidak ingin masuk surga? Pasti tidak ada, maka tidak perlu dijawab. Karena apa? Jawabannya sudah diketahui oleh orang banyak. Nah, kemudian yang kedua yaitu menggunakan konjungsi waktu. Konjungsi waktu contohnya ketika, kemudian sesudahnya, sebelumnya. Jadi kata hubung yang menunjukkan waktu. Beda dengan keterangan waktu. Selain konjungsi waktu, dalam teks anekdot juga mempunyai keterangan waktu. Keterangan waktu itu contohnya adalah ketika sore hari, pagi hari, kemarin, itu adalah keterangan waktu. Kemudian menggunakan kalimat tanya, ya kalimat tanya itu umum kita pelajari 5W plus 1H. Siapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Kemudian menggunakan kalimat imperatif atau kalimat tanya. Kalimat imperatif atau kalimat perintah. Kalimat perintah itu misalkan tolong, kemudian menggunakan akhiran kan, ambilkan, cucikan. Selain itu juga bisa kata yang mempunyai imbuhan i, cabuti, kemudian cabuti, kemudian sikati mungkin bisa. Kemudian menggunakan kalimat seru. Ya, kalimat seru berbeda dengan kalimat perintah. Kalimat seru ini menunjukkan kekaguman. Wow, asik. Oh, nah itu adalah contoh kata yang menunjukkan seru, kekaguman. Nah, setelah kita pelajari kebahasaan teks anekdot, hal-hal bahasa yang terdapat dalam teks anekdot, ya. Selanjutnya, apa sih perbedaan anekdot dan humor? Pasti kalian ada yang bertanya-tanya tentang hal tersebut. Bu, humor kan juga lucu, anekdot juga lucu, terus bedanya apa? Ya, keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah kedua teks tersebut sama-sama mengandung unsur lucu, tetapi ada perbedaannya. Nah, perbedaannya adalah dilihat dari ide cerita. Jika anekdot itu diambil dari kisah nyata, jika humor itu adalah ceritanya pure rekaan, bisa direkayasa. Kemudian dari isi, masalah yang terkait tokoh atau publik atau terkenal yang berpengaruh besar terhadap orang banyak, ya. Jadi permasalahannya itu menceritakan tentang tokoh atau layanan publik yang berpengaruh kepada orang banyak, sehingga masyarakat bisa lebih mudah memahami isi teks. Kemudian jika teks humor itu adalah tentang masalah kehidupan sehari-hari, masyarakat. Kemudian dilihat dari segi fungsi komunikasinya. Dalam teks anekdot itu mengandung kritik yang berbentuk sindiran. Sedangkan humor bertujuan untuk menghibur saja, tanpa ada kritikan, tanpa ada sindiran. Kemudian makna tersirat. Dalam anekdot biasanya memiliki makna tersirat berupa saran, harapan, kritik terhadap tokoh yang diceritakan atau layanan publik yang diceritakan, sedangkan teks humor tidak mempunyai makna tersirat di dalamnya, jadi hanya sekadar menghibur dan lucu-lucuan saja. Nah, itu bedanya. Jadi kalian pastikan bisa membedakan mana anekdot, mana teks humor. Ya, karena banyak sekali teks-teks yang beredar di medsos, teks anekdot, tapi itu bukan teks anekdot.
humor. Ya. Kemudian ada contoh, ya, ada contoh teks yang saya tampilkan di situ. Nah, coba tebak teks anekdot tersebut menyindir siapa? Coba kita baca bersama-sama. Di sini ada teks yang berjudul kursi yang membuat lupa. Kursi bisa lupa, ya. Bukan hanya orang saja yang lupa, tapi kursi juga bisa lupa. Nah, bagaimana cara kursi itu lupa? Kita baca bersama-sama. Di suatu siang, ada dua bocah yang tengah bercanda di bawah pohon rindang. Namanya Bagus dan Anton. Bagus bertanya, "Anton, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan?" Anton menjawab, "Kursi goyang lah. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur, orang kan lupa." Bagus tertawa terbahak-bahak. "Meski lucu, tapi jawabanmu salah." Anton menjawab, "Terus kursi apa ya?" Bagus menegaskan, jawabannya adalah kursi DPR. "Loh, kok begitu?" tanya Anton. Kemudian Bagus menjelaskan, "Jelaslah. Coba kamu lihat, sebelum duduk di DPR, banyak caleg yang berjanji macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tapi setelah merasakan kursi DPR, sekejap saja mereka hilang ingatan akan janji-janjinya." Kemudian reaksi Anton adalah, "Oh iya, betul juga ya." Nah, setelah mereka asik bercanda, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Nah, siapa sih yang disindir dalam teks ini? Coba tebak. Ya, yang disindir dalam teks ini adalah hampir sama dengan gambar yang saya sajikan pada bagian awal tadi, yaitu salah satu oknum, ya, caleg di sini yang sedang berkampanye, ya, pejabat DPR yang suka mengumbar-ngumbar janji, yang suka janji katanya ingin membangunkan jembatan, ingin memberikan santunan sebesar 1 juta per bulan, dan lain-lain sebagainya. Ya, tapi rakyat sekarang itu sudah pandai, pintar, bisa menilai kinerja dari para pejabat kita. Mereka tidak butuh janji, tetapi mereka butuh kinerja, butuh hasil. Mereka butuh wakil rakyat yang bisa mengayomi, yang bisa membawakan aspirasi mereka, yang bisa menyejahterakan kehidupan rakyat. Itulah yang rakyat inginkan sebenarnya. Tapi sampai saat ini kita masih banyak melihat para pejabat yang melenggang kangkung duduk di kursi yang mewah dengan gaji yang banyak, sedangkan rakyatnya masih banyak yang kelaparan. Nah, ini sangat ironis terjadi di Indonesia. Nah, makanya di sini kita belajar untuk menyindir, tetapi dengan cara yang lucu, cara yang menyenangkan, tidak menyinggung perasaan orang lain. Mungkin dengan membaca teks anekdot tadi, anggota DPR bisa jadi introspeksi diri. Oh, ternyata rakyat saya bisa menilai saya seperti ini, menilai kinerja saya seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan untuk menganalisis teks anekdot. Dari teks anekdot yang saya tayangkan, kalian bisa melihat strukturnya. Yang pertama adalah bagian abstraksi. Yuk kita analisis bersama. Bagian abstraksi itu biasanya berupa prolog pada teks dialog. Kebetulan contoh yang saya berikan adalah contoh dialog, sehingga mempunyai prolog. Nah, prolog ini bisa terdapat pada bagian abstraksi. Kemudian yang kedua adalah orientasi. Orientasi terletak pada dialog pertama sampai
keempat. Ya, bisa kalian lihat pada tayangan teks tersebut. Kemudian bagian inti, krisis, itu adalah bagian yang unik, bagian yang lucu, bagian permasalahannya. Ya. Di sini terletak pada dialog ke-5 sampai ke-7. Ya. Kemudian reaksinya adalah reaksi Anton, reaksi dari tokoh yang diceritakan dalam teks tersebut. Oh iya, betul juga, itu adalah reaksinya. Dan kodanya adalah penutup atau berisi kesimpulan. Sekali lagi, untuk bagian koda itu sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Ya. Jadi ketika teks anekdot itu tidak mempunyai koda, tetapi strukturnya lengkap dari abstraksi sampai reaksi, itu tetap disebut teks anekdot yang baik. Seperti itu. Nah, demikian pembelajaran kita pada saat ini. Ada pepatah yang mengatakan bahwa kalau aku gagal saat muda, masa tuaku lemah, belajar itu penting, jadi anak muda itu tidak mudah. Ya, kalian sebagai generasi muda harus tetap semangat untuk belajar, jangan mudah menyerah, karena jika kalian menyerah di masa muda, tidak akan sukses di masa tua. Sampai berjumpa lagi di bagian kedua untuk menganalisis kebahasaan teks anekdot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.